Paulus. Ini saya jawab ini bang. Sebelum abang mempertanyakan itu, abang udah tahu jawabannya belum? Belum. Makanya saya tanya. Oh, jadi gini, dalam Kristen itu nggak perlu berdebat sama agama Kristen sendiri. Seakan abang mana dalilnya? Di mana dalam mempertanyakan agamanya sendiri agak aneh memang. Coba kalau abang tidak tahu tidak bertanya begitu. Logika lah dulu bang, logika pakai logika dulu. Terlalu botol ya orang. Turun aja turun botol sekali. Tidak punya otak, tidak punya pikiran. Hedran, kau berdiskusi atau tidak? Saya turunkan. Berdiskusi bang. Ya tadi di mana dalilnya bahwa yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu di gua itu nggak ada waktu diturunkan Al-Quran. Bukan pendapat saudara bang. Coba kau ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Islam naik, uji orang ini. Mana yang Islam? Naik yang Islam. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana yang Islam? Bang Jimen naik. Coba uji orang ini. Iya, sanasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Islam naik. Giliran disuruh naik. Islam itu. Silakan diuji orang ini. Sudah bang. Sudah ngaji saya bang di Komal Abang. Ya, Bang Haji ya, biar nanti coba abang ini. Ya, Deto silakan on cam dan bertanya sama Hadra. Ya, kedua orang terus Pak Dehe, saya jangan ya, saya nggak bisa on. Tolong. Oh, nggak bisa ngaji. Ngapain naik? Yang saya minta yang bisa ngaji. Bisa. Coba ditanya si Hedran ini. Hadran, tolong ya. Di bawah itu pada ngamuk semua tuh. Ya, silakan Yusuf Silebar. Silakan tanya sama Hadran ini. Halo, assalamualaikum Bang Hadran. Bang Hadran, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hadran silakan nonton. Bang Hadran, maaf. Kenapa bang? Nah ini maaf nanya Bang Hadran ya. Bang Hadran Muslim? Muslim bang. Begini Bang Hadran, aku juga Muslim ini. Ini Pak Dehe ini buka Komal. Dia bukan mau berdiskusi sama kita orang Muslim, bukan. Dia bukan diskusi lintas agama, tidak. Dia mau berdiskusi sesama seimannya. Jadi kalau kita naik kurang cocok juga, itu yang dimaksud. Makanya kawan-kawan Muslim itu cuman orang itu menyampaikannya pakai emosi gitu. Nah, sementara Pak Dehe ini dia buka Komal khusus untuk kawan seimannya, bukan untuk lintas agama gitu. Begitu Pak Dehe kan? Ya, betul. Gitu Pak Hadran. Jadi makanya kawan-kawan Muslim di bawah semua komplain di saat Pak Hadran naik di atas. Makanya saran saya kita sebagai Muslim nyimak aja di bawah. Bagaimana menurut Pak Hadran? Bagus juga bang. Cuma saya ini tergantung Pak Dehe sebagai host kan. Kalau saya diturunkan, saya bersedia. Nah, jadi dia Pak Dehe, dia tidak mau berdiskusi dengan orang Muslim, dia mau berdiskusi dengan saudara seimannya. Nah, itu maksudnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita sesama Muslim, kita nyimak di bawah aja, oke? Kalau Bang Yusuf ini Islam apa? Turunkan saya. Islam, saya Muslim. Insya Allah Muslim dari lahir. Coba on cam. Undang Pak Dehe, coba. Pak Dehe, itu
Udah. Minta tolong. Nah, ini saya nih. Oh, ganteng Mas ya. Apalagi Iya, ganteng lah, enggak malu dia. Lagi kan. apa masalahnya nih Pak Hadrat? Kan kalau cocok menyimak di bawah aja Pak Hadrat, kita turun aja kan. Oke Pak Dehe, boleh diturunkan lah saya Pak Dehe. Ya, saya diturunkan juga Bang, mengikuti perintah. Oke, assalamualaikum. Malam Pak Dehe. Ya, selamat malam. Pak Dehe, kalau itu nggak bisa turunkan aja Pak Dehe. Ya. Enggak saya. Iya deh, coba turunkan aja itu yang itu. Ini orang disuruh mau diskusi tapi nggak mau turun. Nggak jelas itu. Sama dia Pak Dehe. Coba Nggak mau dia. salibkan dia. Poin saya semakin banyak. Ya, selamat malam Pak Dehe. Ini saya mau Assalamualaikum, coba Bang saya Adnan. Hadran ini katanya dia muslim ya. Iya. Iya Pak Hadran, coba baca At-Tahiyatul Akhir Pak Hadran coba. Nama Bang? Coba baca surat At-Tahiyatul Akhir coba. Untuk apa Bang? Ini kan room Kristen. Iya, makanya saya bertanya ke musliman Anda. Gitu loh. Room Kristen Bang. Untuk apa dibacakan? Karena ya udah kamu tinggal jawab aja kalau memang kamu muslim gitu loh. Kalau kamu muslim coba baca At-Tahiyatul Akhir coba. Jadi kau jangan mempermalukan sama Islam kalau gitu. Ngapain mempermalukan? Justru saya yang mempermalukan Anda nanti di sini. Anda nggak mengaku muslim. Wah, Islam saling mengajarkan di Komal Kristen itu Coba gimana? nggak usah banyak ngomong. Kita nggak usah banyak ngomong. Kamu baca aja At-Tahiyatul Akhir coba. Coba baca. Bacakan ayat 14. Coba At-Tahiyatul Akhir aja yang gampang coba. Kau bodoh sekali. Yang bodoh itu kau. Kau Tinggal baca aja At-Tahiyatul Akhir kau tinggal baca aja kalau kamu muslim. Apa haknya kamu ngatur saya di sini? Yang ngatur kamu siapa? Ini Pak Dehi lagi bertanya keislaman kamu tuh kayak gimana coba. Makanya saya naikkan. Saya sudah baca Al-Fatihah. Enggak, Al-Fatihah itu umum, semua orang bisa tahu. Kamu Kristen pun bisa tahu. Anda betul saya. Coba kamu baca At-Tahiyatul Akhir aja coba. Bisa nggak? Kamu kalau kamu benar-benar muslim, baca At-Tahiyatul Akhir coba. Kau bisa buka kan? Komal, baru Bisa kan? suruh orang Bisa baca. kan kamu nyamar kan? Biar enak. Berarti kau Kristen. Fatihah Anda aja itu udah salah. Anak saya aja yang umur 10 tahun lebih pintar dari Anda, itu salah semua yang Anda baca tadi itu. Tidak ada benar sedikit pun. Dari pembacaan mahrijul huruf apa semuanya itu udah ngawur. Nggak ada orang Islam baca Al-Fatihah Anda. Pak Dehe, Bikin malu ini Islam. pilih dulu ya Pak Dehe. Yang bikin malu itu kau. Yang bikin malu itu Aku kau. pilih dulu ya Pak Dehe. Kau At-Tahiyatul Akhir aja kamu nggak bisa baca, gimana sih? Saya di sini. Bapak-bapak yang tidak mau diskusi silakan turun. Nanti saya turunkan kalau nggak turun. Soalnya ini orang Hadran ini juga pusing orang nih. Ya turunkan dia aja Pak Dehe, turunkan aja. Dia itu. Turunkan dia aja Pak Dehe. Iya. Silakan turun. Yang tidak mau diskusi silakan turun. Kita ini. Iya, yang tidak mau diskusi silakan turun. Follower juga ini. Dan berat. Ada pun berdiskusi dengan orang. Silakan turun. Ya, yang tidak mau diskusi silakan turun sendiri, silakan. Coba saya boleh bertanya ke Pak Hadran? Turun aja kau, tolol. Nggak apa-apa, coba saya pingin tes keislaman dia, coba. Rukun Islam itu berapa, Hadran? Begini teman-teman, maaf teman-teman.
Nah, Jadi aku minta waktu 2 menit Pak De. Teman-teman mungkin di sini banyak yang muslim ya. Jadi kalau ada orang yang bisa membaca, jadi kalau menguji keimanannya bukan disuruh baca Al-Quran atau itu, cukup ditanyakan dengan dia gini aja ya, Pak Adran mengaku Yesus itu Tuhan atau bukan? Udah cukup itu. Kalau dia mengakui Yesus itu Tuhan berarti dia orang non-Islam, itu aja. Kalau dia mengaku Yesus itu adalah Nabi berarti dia Islam. Udah nggak usah terlalu banyak tes. Yesus bukan Tuhan, dia hanya Rasul. Ya udah berarti kamu Muslim. Udahlah biarkan aja. Tapi kamu turun aja lah Adran. Nggak usah kita masuk ke Komang ini. Mari kita turun bersama. Ayo. Nggak percaya saya Dia itu minta pol. Biarkan aja. Walaupun dia itu ini apa namanya? Ya nggak bisa Pak Tamang. Banyak juga orang Kristen itu mereka itu nggak percaya Tuhan itu Yesus itu sebagai Tuhan. Pak Tamang nggak bisa fokusnya seperti itu. Kristen juga banyak yang nggak mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Pak Tamang jangan sok-sok tahu di sini. Hati itu Tuhan Bapak sudah ada yang kayak gitu. Bang Azran. ya Ya, baca Al-Ikhlas. on cam saya turunkan ya, mulai dari yang mau diskusi silakan on cam, yang tidak on cam saya turunkan satu-satu. Yang mau on cam silakan mau diskusi, yang tidak on cam saya turunkan satu-satu. Ibnu tidak mau diskusi, Sufrin tidak diskusi. Ibnu mau diskusi atau tidak? Ntar saya mau bertanya dulu ke saya, coba. Oh ya, Pendeta Nov Perpuluhan diskusi tidak? Mau nanya si Hedran aja Pak Dehe, mau nanya si Hedran aja itu. Oh ya, silakan on cam. Ya, silakan bertanya. Saya kasih waktu 2 menit. Hadran, Diundang Pak Dehe, nggak bisa Pak Dehe. Apa yang dipertanyakan sama saya ini Bang Pendeta? apakah betul Anda itu Saya mau nanya, Muslim apa tidak? Saya Muslim Bang. Kalau benar Muslim, sholat jenazah berapa rakaat? 2 Bang. Jawab. 2. Sholat jenazah berapa rakaat? 2. sholat jenazah apa ya? Oh, benar pada dia itu Paulus pada. Iya betul. Mana ada sholat jenazah pakai rakaat? Enggak ada sholat jenazah Kacau. pakai raka. Parah. Ya, silakan turun Bang Hedra. Dia oten dia. Telah menipu, silakan turun. Terima kasih pada. Ya, Oten dia. ya, Udah, terima kasih banyak Pak Dehe, cuman itu aja. Sehat selalu, selamat malam. malam. Ya, saya turunkan semua. Oten nyamar. Kenapa Bang yang nyamar di sini ah? Kok pada nyamar? Saya bingung ini nyamar. Kenapa nyamar mestinya? Ya, Angin Topan silakan on cam. Ajiman Lanun silakan on cam. Silakan. Ya, selamat malam. Silakan on cam. Minta maaf Pak De, saya pengen maaf Pak De. Kalau ada yang nyamar-nyamar macam itu turunkan je Pak De. Kalau macam dia tak mengaku panggil orang Islam naik, bagi dia jawapan je. Ya, Macam tadi kan, solat jenazah berapa. Macam itu je, habis cerita. Saya dari Malaysia Pak De. oke abangku, salam buat Terima kasih Pak De. Terima kasih. Macam abang tadi tanya. Kalau menyamar je, semua orang menyamar. Tapi kalau tanya apa solat jenazah dia udah tahu dia nyamar ke tak. Ya. Terima kasih Pak De. Angin Saya nak Topan, menghargai. Terima kasih. Terima kasih. Angin Topan silakan. Mau diskusi atau mau apa? Silakan on cam. Maaf Pak De, saya Muslim tadi saya mau debat sama tadi Terahan itu.
Turunkan saya Pak De. Oke siap. Oke. Saya turunkan berarti ya. Oke ya. Siap Pak De. Nggak bisa kalau kita mengapa nggak bisa. Itu udah murtad kita ngomong kayak gitu. Udah kita mengaku apa? Halo Pak De. Ya, Monte, selamat malam. Silakan on cam. Dari agama apa ini? Silakan. Saya Muslim, enggak, saya tadi minta naik mau ngomongin sama Pak Adran aja. Udah turun aja Pak De. Oke. Ya, yang Kristen silakan naik. Ya, Franz, selamat malam. Silakan on cam. Halo Franz, silakan on cam. Mana sih yang naik ini? Ya, nggak ada lagi pasien kita teman-teman. Aduh, gara-gara si Hadran ini kacau. Jangan main-main sama agama Pak De. Siapa juga yang main-main sama kau Dedi ah, dasar bencong kau itu. Siapa yang main-main? Kau itu tidak punya peler kau itu. Apa yang main-main? Silakan naik kau. Biar kusudat kau. Nah. Ini pasien mestinya sudah banyak tadi ini pada kabur gara-gara hadran botol. Kenapa oten-oten ini kebanyakan yang botol? Pada botol semua. Disuruh ngakunya Islam, ngakunya Kristen. Aduh. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau naik? Silakan multi. Oh, ada yang naik. Ada tamu nih. Ada tamu 2 orang. Ajari aku, ada tamu Karinus. Ya, silakan. Selamat malam Pak Ajari, silakan on cam. Selamat malam. Selamat malam Pak De. Selamat malam. Gimana kabar Pak De? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Jadi begini Pak De, terkadang aku bingung, ya kan? Giliran Pak De berdiskusi, membawa data ya, selamat malam Pak Pendeta Karinus Gulo, silakan. Ya, lanjut Pak Haji. Jadi Pak Dehe dibilang Muslim nyamar, ya kan? Sama orang-orang. Pak Dehe ini Muslim yang nyamar, gitu, ya kan? Nah, giliran naik ke Pak Dehe ngaku Muslim. Ya kan bingung gitu kan. Seharusnya katakan apa yang perlu dikatakan, jangan pernah ada dusta gitu kan. Nah, itulah oten itu. Kebanyakan oten ini pada nggak jujur. Pak Dehe ini sudah jujur bahwa Pak Dehe itu adalah Kristen, toh. Dan tidak boleh di dalam Islam sudah diterangkan bahwa tidak boleh di dalam Islam mengaku atau menyerupai agama lain. Mengaku oten itu udah murtad, ya kan? Walaupun dalam situasi apapun. Itu tadi mau dibaptis itu Pak Haji. Oh gitu. Ada hadran tadi naik mengaku Muslim. Tadi ditanya sholat jenazah 2 rakaat katanya. Berapa rakaat sholat jenazah? 2 katanya. Ini kan berarti nggak pernah ada orang meninggal dia, jadi nggak pernah nyolatin orang meninggal dia kan. Jadi ya begini saudara-saudara. Jadi diskusi itu sebetulnya perlu kejujuran. Sebetulnya kan begitu Bang Gulo ya. Sebentar dulu Pak Haji, saya sapa dulu Pak Pendeta ini dari Jawa Barat. Selamat malam Pak Pendeta Karinus Gula. Selamat malam Pak Nabi. Terakhir
Ya, saya memang nabi terakhir. Banyak netizen yang mengangkat saya nabi terakhir khusus buat Oten, memang terkhusus. Ya, gimana ini Pak Karinus Gule, Pak Pendeta? Di sini Allah menyampaikan kepada seluruh umatnya yang ada di rumah Abraham bahwa semua orang, baik itu Abraham dan juga pembantunya dan juga orang-orang asing yang dia beli, harus bersunat. Tetapi saudara kita Paulus mengatakan bahwa kalau Anda disunat tidak berguna bagimu Kristus, atau hukum Taurat itu tidak perlu. Bagaimana menurut Pak Pendeta, atau doktrin kependetaan? Bagaimana ini? Kenapa Paulus dia bisa membatalkan hukum Taurat itu? Nah, nanti ada pertanyaan kedua setelah Pak Pendeta bernarasi nanti. Hanya 2 pertanyaan saya, nggak lebih. Berarti ini pertanyaan tipis-tipis ya? Iya, betul. Jadi terima kasih dulu Pak Nabi. Semoga jadi Nabi. Iya. Ya, jadi Pak Nabi ini ada di Jawa Barat, Pak ajari aku. Dia ada di Jawa Barat. Jadi dia memang calon Nabi sih, calon Nabi. Ya, betul itu. Tapi kita tidak tahu apakah Nabi palsu atau Nabi asli ya. Kita lihat pada pelaksanaan di lapangan. Iya, betul. Yang kedua, sebelum saya jawab Pak Nabi, dari semalam Pak Nabi ini tensinya naik, marah-marah terus. Iya, karena banyak pendeta sesat yang sudah berhadapan dengan saya, bahkan memaki-maki, bahkan menyuruh membuang Alkitab. Itu pendeta yang berbicara, bukan saya. Fitinya sudah kusimpan di sini semua. Ya, artinya kalau Saya mereka tahu marah, ada pendeta dari Medan, ada pendeta Ibu Iri Karyana, ada pendeta orang Nias Depijai, ada pendeta Bang Kristus juga. Dia mengatakan buang kitab Paulus. Jadi makanya saya mengatakan itu, kebanyakan pendeta atau sekolah pendeta kerjaannya memaki. ya, Khususnya yang di room ini ya, Ya. Ya, terima kasih. Saya bukan pendeta Pak Nabi. Ya. Saya jamaah biasa. Apakah udah jadi rasul sekarang? Belum. Saya jamaah biasa. Bukan pendeta Pak Nabi. Kalau Pak Nabi pasti sudah ditabiskan oleh Allah. Ya, nanti ditabiskan rencana lapangan bola Persikap Depok, di situ saya akan ditabis nanti. Semua nanti Merpati ini. Ya, Merpati, Merpati ya. Oke, yang kedua tadi, kalau Pak Dehe pun tidak suka orang memaki Pak Nabi, berharap juga lah Pak Nabi itu sebagai host memakai bahasa-bahasa yang sopan juga lah. Tidak perlu pakai kaul. Dia jual, saya borong. Karena saya suka beli. Dia jual, saya borong. Ya. Enggak dong, ini Komal Pak Nabi ini kan banyak inspirasi. Orang-orang banyak yang suka loh dengan Komal Pak Nabi. Apa pengajaran yang boleh disampaikan atau hanya sekedar popularitas gitu ya. Nah, saya yakin Pak Nabi hampir 2 bulan ya Pak Nabi aktif di Komal ini. Iya. Sampai hari ini, bahkan di akun yang satu katanya sampai pendeta Saifuddin pun tumbang. Iya, terkencing-kencing itu Saifuddin berlima dengan teman-teman pendetanya. Dia tidak bisa jawab. Artinya, dia bisanya hanya ngehujat. Saya sudah ada buktinya, saya punya videonya. Ya dimaklumi ya. Kalaupun itu pertanyaan, dan saya yakin betul Pak Nabi ini, Pak Nabi izin ya Pak Nabi,
tidak paham hukum Taurat itu apa. Itu yang aku pelajari dari komal-komal ini. Yang kedua, Pak Nabi pun menghubungkan dengan kata Paulus di Galatia. Jadi karena Pak Nabi ini tidak mempelajari mengapa ada kasus sunat dan tidak disunat di Galatia, Pak Nabi juga belum mempelajari, sehingga dari konteks Abraham sampai kepada Paulus pun berbicara kepada jemaah di Galatia, maka Pak Nabi ini menyimpulkan dalam komalnya bahwa Paulus bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus. Iya, Pak Pendeta, tolong dibantah sesuai dengan dalil. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan Yesus berbicara kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat itu? Silakan. Karena saya bernarasi ini, saya katakan tidak ada seorang pun pendeta di kolong langit ini yang bisa menjawab ini. Kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Silakan Pak Pendeta. Silakan bernarasi sekuat-kuatnya. Sama dengan Pak Nabi ini, pertanyaan Gibran ketika debat dengan Mahfud MD. Jadi Pak Nabi ini memberikan pertanyaan jebakan yang membuat lawannya tumbang sampai tepar. Itu pertanyaan pamungkas namanya itu. Tapi mengapa muncul pertanyaan itu? Karena yang bertanya tidak meneliti, tidak betul-betul meneliti. Latar belakang memang harus diakui Pak Nabi ini jujur belum meneliti sih sebenarnya, sehingga dia bertanya. Nah, ketika juga orang yang ragu-ragu memberi penjelasan, dihajar habis oleh Pak Nabi ini, pasti tumbang semua yang bicara dengannya. Jadi tidak ada Pak kalimat bahwa Yesus berbicara kepada Paulus batalkan hukum itu, kan nggak ada kata-kata di dalam kitab. Terus kita ambil dari mana dalilnya? Nggak ada. Begitu pendapat saya Pak Nabi. Lalu itu sampai tidur itu Pak dari aku. Enggak. Saya menyimak aja Bang, menyimak sambil ketawa. Siap. Kalau perlu kita bersenyum ya tersenyumlah. Lalu kenapa apa haknya Paulus mengatakan bahwa jika engkau sudah menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu atau tidak berlaku? Dari mana Paulus mendapat ilham begitu, atau hanya dia berbicara omong-omong saja? Itu ginilah, kata omong-omong atau ilham yang kita pakai adalah ilham ya. Untuk omong-omong tidak ada. Sekali lagi, kalau Pak Nabi mempelajari jamaah Galatia, kota Galatia itu kasusnya apa sebelumnya, sebelum Paulus berbicara kepada jamaah di Galatia. Rata-rata orang Galatia sebelumnya adalah penyembah berhala dan dewa-dewi. Ketika Paulus memberitakan Injil, maka ada beberapa orang yang menyembah dewa-dewi itu menjadi pengikut Kristus. Ada masalah di dalam mereka. Sebelum mereka mengikut Kristus, ada yang disunat, ada yang tidak disunat. Sehingga untuk menghilangkan pergeseran antara jemaah di Galatia itu, makanya Paulus memberikan penjelasan itu. Mau disunat, kan ada kalimat yang lain Pak Dehe ya, Pak Nabi, mau disunat atau disunat itu tidak masalah. Yahudi, non-Yahudi pun tidak masalah. Yang penting pusat perhatiannya adalah Kristus. Mungkin itu ya Pak Dehe, Pak Nabi. Berarti jawaban pertanyaan saya tidak ada. Berarti hanya omong-omong Paulus.
Hanya perkataan Paulus, bukan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri atau dari Yesus. Berarti bisa saya bernarasi mengatakan, kalau ada saya zaman dulu, boleh beristri 5.000 orang, lalu orang-orang Oten menulis kata Rasul, kata Nabi terakhir, boleh beristri 5.000, karena bukan perkataan Yesus, hanya perkataan beliau. Terus pertanyaannya, Iya, tadi nggak terjawab pertanyaan saya tadi, kapan Allah berfirman atau Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum sunat itu, karena hanya Paulus ini yang selalu bertentangan dengan Yesus. Di Filipi bertentangan dengan Yesus dan hukum Taurat. Di Efesus juga sama seperti itu. kira-kira menurut Pak Nabi, dalam surat-surat Paulus, apakah ada kalimat yang tidak bertentangan juga? Kan Pak Nabi ini sudah menemukan nih. Ada. Yang saya tanya itu adalah menyangkut hukum Taurat. Ya, artinya gini Pak Nabi. Di mana? Di Matius 5:17 Yesus mengatakan di sana bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nih, saya baca ini ya. Ini Pak Ajari, tolong dipahami kalimat saya Pak Ajari, ataukah ada yang salah atau memang benar. Yesus dan hukum Taurat. Matius pasal 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kata Yesus. Lalu kata Paulus di Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi si Paulus ini berbelit-belit. Saya tanya pendapat Dr. Pak Ajari, bagaimana? Saya yang berbelit-belit atau Paulus? Coba dulu Pak Ajari. Ya, jadi sebetulnya begini, kalau menyimak dari apa yang disampaikan data dari Pak Dehe, ya kan, apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, ya kan, dengan segala ketentuannya, ya kan, perintah dan segala ketentuannya, melainkan untuk menggenapi, kan begitu ya. Ya. Itu menurut Yesus. Tetapi di Efesus 2 nomor 12 ya, nomor berapa? Nomor 12 ya. 15, Yesus itu membatalkan segala hukum Taurat. Nah, ini Paulus ya, Paulus. Nah, jadi kami sebagai pendengar ini bingung gitu, karena di situ Yesus yang dituhankan, ya kan, itu tidak membatalkan hukum Taurat. Paulus yang dianggap rasul itu justru membatalkan hukum Taurat. Lebih penting mana antara perkataan Tuhan dengan perkataan rasulnya, gitu loh. Ini kan ada di dalam mereka. Saya tidak akan menolak apa yang ada di dalam Biblinya, yang apa yang ada di dalam kepercayaan teman-teman Kristen, ya kan? Nah, karena di dalam percayaan teman-teman Kristen, Yesus itu Tuhan, kan begitu. Tetapi Yesus tidak pernah meniadakan segala perintah dan ketentuan dalam hukum Taurat, melainkan menggenapi, kan begitu Pak Dehe ya, atau Pak Gulo ya. Ya. Tetapi Paulus ini datang untuk malah justru membatalkan segala hukum Taurat. Bahkan orang yang bersunat itu tidak berlaku lagi Kristus bagi orang yang bersunat. Itu berarti sama halnya dengan membatalkan
sebagaimana di dalam apa lagi di dalam Hukum Taurat. di dalam Yesus tentang sunatnya Yesusnya yang disunat Pak Dehe. Oh ya, Yesus disunat pada hari ke-8. Ya, Yesus meninggal, Yesus dikafani, Yesus suka tahajud, suka Yesus disunat, ya. Jadi Yesus ini kan disunat, ya kan, artinya, tetapi sunat itu justru dibatalkan oleh Kristus, oleh Paulus. Orang yang bersunat tidak berlaku lagi Kristus. Nah ini kan bingung gitu kan. Ya, jadi saya yang bingung gitu loh. Seharusnya saya mendapatkan edukasi atau pembelajaran yang pas, ya kan? Nah, sehingga apa yang disampaikan dari suatu Alkitab itu kan artinya, karena Alkitab itu kan firman Tuhan. Betul. Nah, tetapi kan di sini ada Paulus yang bicara. Apakah Paulus itu adalah Tuhan atau bukan? Nah, ini yang menjadi bingung buat kami sebagai pendengar gitu loh, Bang. Oke, lanjut, Bang. Ya, saya tanggapi narasi Pak Ajari bahwa Paulus itu adalah orang biasa, sama seperti saya dan Bapak Ajari dan Bapak Pendeta Karinus. Hanya saja perbedaan beliau, dia pernah bertemu cahaya dengan katanya Yesus di Damsik. Lalu pertanyaan saya tadi, apakah orang-orang Kristen itu percaya kepada Yesus atau kepada Rasul Paulus? Kalau kita mengikuti, membatalkan segala perintah dan ketentuannya mengenai hukum Taurat, berarti Paulus ini dia lebih tinggi dari Yesus itu sendiri dan lebih tinggi dari Allah itu sendiri. Karena Allah memberikan hukum Taurat sebagai pedoman kepada manusia, pedoman hidup. Tetapi datanya mantan preman pasar Minggu, Paulus, berhak dia membatalkan hukum Taurat itu. Berarti derajatnya lebih tinggi dari Yesus dan lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga dia berani membatalkan hukum Taurat itu. Begitu narasi saya, Pak Pendeta. Silakan. Pak Ajari, ya terima kasih juga, bagus juga Pak Ajari ini dewasa berpikir ya. Kalau apa yang disampaikan Yesus itu Pak Nabi, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, maka pertanyaannya begini, apa kebiasaan Yahudi zaman dulu itu dilakukan oleh Yesus, dan satu pun tidak ada yang dia langgar hukum Taurat. Makanya dia berkata, aku datang untuk meniadakan, satu pun tidak ada. Contoh, pada hari ke-8 itu aturan hukum Taurat disunat. Yang kedua, ketika seseorang menjadi imam dalam bait Allah, Pak Nabi, harus berumur 30 tahun. Makanya para imam sebelum Yesus itu usia 30 tahun. Beda dengan orang menjadi raja. Kalau kita melihat para raja-raja, itu ada yang usia muda sudah jadi raja karena itu kerajaan. Tetapi Yesus berkata, aku tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Dan dia melakukan itu, satu pun tidak ada. Oke, clear sampai di situ ya Pak Dehe. Termasuk ketika disunat pun kebiasaan Yahudi usia 8 hari, Yesus pun dia menggenapi juga 8 hari dia disunat. Ketika dia melayani dan memberitakan keberadaannya sejak usia 30 tahun, sama dengan para imam-imam pada perjanjian lama. Sekarang ketika sudah ada Yesus dan sudah naik ke surga, ada banyak hamba-hamba Tuhan termasuk Rasul dan Paulus menceritakan bagi jemaat-jemaat di Galatia. Ini ada rentetan waktu ya Pak Nabi,
bukan dalam waktu bersamaan. Kata Paulus kepada jemaat di Galatia, kalau sudah percaya Yesus, maka hukum Taurat itu ditiadakan. Kenapa? Yesus sudah menggenapinya. Jadi segala sesuatu ada di dalam Yesus. Jadi tidak ada yang kontras sebenarnya Pak Nabi, termasuk Pak Ajari dan teman-teman penonton, tidak ada yang kontras dengan kalimat itu. Puncaknya adalah di Matius tadi, satupun tidak ada yang dilanggar oleh Yesus. Hukum Taurat, kebiasaan-kebiasaan Yahudi, ketetapan-ketetapan Yahudi ketika dia sudah datang ke dunia ini. Satu pun tidak ada. Kalau ada silakan cari, silakan temukan, nanti kita diskusi. Mungkin itu beberapa keterangan ya Pak Nabi dan kepada pemirsa sebangsa dan setanah air. Berarti jawabannya tidak ada. Tidak ada Allah berfirman kepada Paulus, tidak ada Yesus berfirman kepada Paulus juga. Berarti derajat Paulus lebih tinggi daripada Yesus dan lebih besar daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, luar biasa. Itu kesimpulan Pak Nabi ya? Iya, karena berdasarkan jawaban Pak Pendeta, saya simpulkan bahwa perkataan Rasul Paulus itu seorang Yesus pun tidak bisa membantah, karena Yesus sudah meninggal dunia. Tetapi saya mengatakan bahwa perkataan Paulus itu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Namanya Nabi, wajar aja lah. Yesus tidak pernah menyampaikan kepadanya bahwa jikalau dia sudah meninggal, dia akan membatalkan hukum Taurat. Jadi perkataan Paulus itu hanya perkataan dia seorang diri, bukan firman Tuhan. Saya sudah simpulkan, hanya perkataan dia, bukan firman Tuhan. Di situ banyak orang-orang Oten yang percaya kepada Paulus, akhirnya mereka tidak disunat, akhirnya mereka gabuge, akhirnya mereka banyak ajinamoto, karena perkataan Paulus ini. Mereka pikir tadi Paulus ini adalah lebih dari Allah, ternyata hanya seorang jemaat. Begitu Abang Pendeta. Ya, mungkin ada respon dari Pak itu dulu, Pak Ajari. Saya ini kan begini aja ya, artinya Yesus itu kan sebetulnya dia katanya Bang, sorry, dia itu juga Tuhan, dia juga itu Raja, dia juga Tuhan, kan begitu katanya ya. Gelar itu Pak, betul. Ya, gelarnya. Artinya gelar dari misalkan sebagai rasul utusan, mereka tentu memberikan contoh terhadap orang-orang, ya kan, sebagaimana perintah sebagai utusan untuk menyampaikan segala firman, kan begitu, ya kan, sebagaimana disampaikan bahwa segala firman telah kusampaikan kepada mereka, kan begitu ya. Jadi maksud saya, kalau memang Yesus ini artinya memberi contoh kepada umat dan kepada umat, seharusnya kan perlu yang wajib diikuti itu adalah Yesus, kan begitu. Sedangkan Yesus sendiri itu sebagaimana di dalam Markus 1:35, Yesus sholat, Yesus bersujud, ya kan. Lukas 6:12, Yesus separuh dari sepertiga dari malam itu adalah Yesus berdoa, kan begitu ya. Terus Matius 26:39 Yesus bersujud, ya kan. Ini kan contoh-contoh yang diberikan oleh Yesus kepada umat, kan begitu. Dan itu pun juga dilanjutkan dan tertulis dan tertuang di dalam Bible itu sendiri, ya kan, tertuang. Seandainya ini dibatalkan,
maka seharusnya itu tidak perlu lagi ada di dalam Bible. Kan begitu, Pak? Ya, kan? Ya. Karena yang ada di dalam Bible seperti apa yang saya sebut tadi sebagian, itu adalah suatu contoh bagaimana sebagai umat, sebagai hamba Tuhan itu melakukan yang dicontohkan oleh utusannya, utusan Tuhan itu sendiri, sebagaimana di Yohanes 17 ayat 3, ayat hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Tuhan, ya kan, dan mengenal Yesus sebagai utusan, kan begitu ya? Iya. Jadi Yesus ketika di situ kita sinkronisasi dengan apa ajaran-ajaran yang seperti kami sebagian sebut tadi, berarti Yesus sebagai utusan menyampaikan, yaitu adalah dan melakukan. Masa dia mau menyampaikan tapi tidak melakukan? Berarti lucu juga, Bang. Ya. Lucu lah. Berarti bukan contoh. Karena orang yang mengajar itu tentu jangan sampai melewati apa-apa yang disampaikannya. Begitulah, Bang, kira-kira. Oke, terima kasih juga pendapat Pak Ajari. Untuk para penonton ya, para penonton teman-teman semua, saya bukan pendeta ya, tapi hanya suka diskusi saja. Saya jamaah di wilayah Depok. Nah, memang tetangga dong, tetangga dengan siapa? Dengan Pak Dehe ini. Tetangga berarti. Ya, dulu tetangga, teman, tapi dia pendeta, saya tidak jadi pendeta. Oh gitu, Pak De. Karena gara-gara surat Paulus ini, saya tidak mau berbohong sama jemaat kalau saya. Ya, Pak Nabi, tolong dong bilang sama penonton kita, saya bukan pendeta ya. Sekali lagi, saya nggak mau berbohong. Oh, udah nggak mau jadi pendeta. Kenapa? Nah itu nanti informasi tambahan lah ya. Tapi dalam diskusi ini, oke, siap. Di bawah juga banyak yang suka loh Pak Dehe diskusi seperti ini. Beda kayak tadi itu marah-marah, berbahasa kurang baik. Pendeta, kalau tidak jadi pendeta, kujadikan kau sebagai wakil Nabi di Depok sana, supaya orang-orang yang percaya kepada Paulus itu mereka pindah lalu percaya kepada Yesus Kristus, begitu. Ya, baik. Nabi satu ini siapa? Ini kan ada berarti ketua, nabi ketua, wakil ketua, kan begitu? Iya, betul. Jadi begini Pak ya. Sebetulnya kalau kita oke lah, kita ambil dari sisi kemanusiaannya, Yesus adalah sebagai utusan. Ya. Tapi itu kan keimanan teman-teman saudara kita di Kristen, Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi kalau kita ambil Yesus sebagai dari kemanusiaannya sebagai utusan, kan begitu, Bang? Ya. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita ambil dari Yesus sebagai utusan, maka segala apa yang disampaikan oleh Yesus dan segala apa yang dilakukan oleh Yesus, dicontohkan oleh Yesus, itu yang perlu diikutin sebagai utusan. Iya, betul. Iya kan? Ya. Sedangkan misalnya gini, di Markus 12 nomor 29, hukum yang paling utama itu apa, Bang, di dalam kekristenan? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Bukan. Hukum yang paling utama, terutama dengarlah orang Israel, hukum yang paling utama Tuhan Allah itu Esa. Oke, Tuhan itu adalah Esa satu. Oke. Ya, itu kan ini hukum utamanya di sini. Ya. Di Markus 12 nomor 29 kan, Pak Pendeta. Pak, sorry Pak Gulo. Ini terbawa ini kan. Terbawa pergaulan. Terbawa pergaulan, ya kan? Jadi, siap. sebetulnya hukum utama itu tidak ada hukum yang paling utama di dalam Bible itu, yaitu hanya di dalam Markus, Pak. Sebetulnya. Di dalam Markus itu hukum yang paling utama itu di 12 nomor 29. Hukum yang terutama, dengarlah orang Israel. Hukum paling utama Tuhan Allah kita Esa. Lanjutannya Pak ada 13 Pak, bisa dilanjut.
Coba. Takut saya hafalnya cuma ini doang, Pak. Oh. Tapi ada terusan di bawahnya, Pak. Ajari sebenarnya. Cuma saya nggak buka Bible di sini. Saya nggak punya perangkatnya dipakai anakku ini perangkatnya. Orang pokok. Maksudnya gini. Untuk teman-teman semua ya, apa yang disampaikan Pak Nabi tadi. Kalau Pak Nabi hanya fokus pada kekurangannya Paulus menurut Pak Nabi ya. Menurut Pak Nabi kan ini kontras ya dengan Yesus dan Paulus. Harus juga kita mencari data kira-kira adakah yang disampaikan Paulus yang tidak kontras dengan ajaran Yesus. Sehingga apa yang dia sampaikan di jemaat Galatia tadi berarti harus kita lihat konteks mengapa Paulus menyampaikan itu di sana. Mengapa di jemaat Filipi, mengapa di jemaat Roma, Kolose, Paulus tidak menyampaikan itu. Kita harus melihat kontekstual kasus yang terjadi di daerah sana ketika Paulus mengabarkan Kristus. Paulus tidak mengabarkan dirinya. Paulus mengabarkan Kristus yang telah memanggilnya menjadi seorang rasul. Jadi mungkin itu ya pendapat saya ya untuk teman-teman. Ya, Pak. Ya, tapi kalau saya melihat, Pak, tidak semua hukum Taurat itu dibatalkan, Pak. Ya. Ya, terbukti sampai sekarang. Artinya tidak semua hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus. Terbukti seperti misalkan per 10, Pak. Ya, beda itu, Pak. Makanya di per 10 itu kan artinya itu masuk ke dalam hukum Taurat kan, Pak? Bukan ya? Salah, Pak, salah. Oke, salah ya. Inilah kekurangan kita ya. Nah, ini kan kami bertanya, Pak. Betul. Karena ketidakpahaman, bukan kekurangan. Artinya ketidakpahaman. Bukan soal Pak Ajar, Pak Nabi pun kemungkinan besar tidak tahu betul hukum Taurat itu apa, hukum moral apa, di kebiasaan Yahudi, aturan-aturan liturgi peribadatan Yahudi, aturan-aturan sipil kebiasaan Yahudi, termasuk sunat tadi, itu kebiasaan sipil namanya itu, Pak. Kalau hukum Taurat itu adalah hukum yang ke-10 itu. Kemudian ketika masuk dalam peribadatan, termasuk misalnya berjamaah deh, kalau orang muslim misalnya, dia punya aturan, ambil wudhu, cuci tangan, cuci kaki, semua itu aturan liturgi sebelum berjamaah. Sama dengan di orang Nasrani. Saya bantah dulu ya, saya bantah karena Pendeta Karinus sudah berbohong. Ya. Siap. Perpuluhan itu adalah termasuk hukum Taurat. Perjanjian Lama sebagai perintah untuk mendukung pelayanan bait Allah dan suku Lewi. Ya, betul. saya jelaskan. Betul. Namun dalam perjanjian baru Kristen menerapkannya berubah dari hukum wajib menjadi prinsip pemberian sukarela dari kasih yang bisa lebih atau kurang dari 10%. Jadi sudah termasuk hukum Taurat ya. Jangan Anda mengatakan tadi saya tidak tahu. Saya sudah baca di Google sebelum aku berkoar-koar di sini. Begitu Pak Pendeta. Ya, terima kasihlah pernyataan Pak Nabi. Untuk penonton boleh merespon apa yang disampaikan oleh Pak Nabi, tapi bagi kami, bagi saya ya secara pribadi, Pak Nabi dan mungkin juga yang lain, banyak dalam Alkitab tertulis begini, perintah, hukum, dan aturan harus kita pahami di mana namanya perintah, di mana namanya hukum, di mana namanya aturan. Itu seringkali muncul dalam perjanjian lama Pak Nabi.
kalau kita tidak bisa menempatkan di mana namanya perintah,